Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi sesuai di pertemuan minggu kemarin. Saya akan menjelaskan melalui video. Namun untuk kali ini saya akan menjelaskan materi di bagian awal dulu karena banyak teman-teman yang masih belum paham dan meminta untuk saya menjelaskan dari materi tersebut. Untuk materi kali ini dengan mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Jadi administrasi infrastruktur jaringan ini adalah materi lanjutan dari kelas 11. Tetapi tidak semua ya. Nah, makanya dilanjut di kelas 12 dimulai dari materi atau subcapaian internet gateway. Nah, mungkin akan saya jelaskan dulu mengenai internet gateway ini. Untuk materi yang akan saya bahas itu sudah dikirimkan di Google Classroom, yaitu di pertemuan pertama. Di sana bisa kalian periksa kembali materi yang sudah saya sampaikan. Baik, kita mulai. Untuk materi di AIJ ini, kita mulai dengan materi internet gateway. Nah, jadi mungkin banyak teman-teman yang belum paham apa itu gateway ya. Nah, dalam bahasa IT atau bahasa yang sering dimunculkan dalam teknologi komputer yaitu adalah gateway atau dalam jaringan lah. Jadi sering kita mendengar apa itu gateway, sering mendengar kata-kata gateway atau internet gateway. Nah, mungkin tidak semua orang paham tentang gateway. Nah, secara definisi itu banyak sekali definisinya, baik secara khusus maupun secara umum. Untuk gateway, kita mulai secara definisinya. Gateway itu adalah gerbang jaringan, dan mungkin di sini akan saya rangkum, tidak akan semua dijelaskan. Yang penting poin-poin intinya mengenai gateway ini kita bahas ya. Jadi gateway itu adalah bahasa Inggris dari gerbang ya, gerbang jaringan. Jadi dimana setiap jaringan itu hampir semuanya yang sifatnya jaringan biasanya itu ada gateway. Nah, mungkin akan saya contohkan nanti di simulator ya, simulator Cisco. Tapi sekarang kita lihat dulu definisinya. Nah, di bawah secara umum gateway ini berfungsi untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer ya. Kita kasih tanda dulu. Jadi gateway itu berfungsi untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer dengan jaringan komputer yang lain. Meskipun protokolnya berbeda. Ya. Gateway ini dapat digunakan dalam menghubungkan local area network dengan wide area network. Nah, jadi sekali lagi, gateway ini dapat digunakan dalam menghubungkan local area network atau wide area network, atau gateway ini digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan luar ya. Nah, kita mulai. Di sini akan saya buat beberapa penjelasan. Kita masukkan, misalkan di sini adalah server. Lalu ada misalkan komputer. Ada dua buah komputer.
dan di sini kita tambah hub saja. Terus selanjutnya kita tambahkan misalkan modem ya. Kita tambahkan modem dan kita tambahkan ini ibaratnya internet service provider ya. Nah baik, kita buat dulu skalanya menjadi lebih sederhana. Misalkan ini adalah jaringan lokal, dan kita tahu bahwa internet itu adalah jaringan skala besar atau WAN. Nah baik, sekarang kita hubungkan sedikit aja sebagai contoh. Seperti inilah, sederhana aja ya. Baik, yang dimaksud dengan menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan WAN itu seperti ini sederhananya. Jadi kita kasih tanda dulu. Jadi yang di sebelah sini adalah jaringan LAN, dan ini adalah jaringan WAN. Kita ibaratkan seperti ini. Dan di sini ini ada sebuah perangkat, di sini modem ya, atau DSL modem. Nah biasanya DSL modem ini memiliki yang namanya IP address ya. Jadi kalau kita membahas tentang jaringan, kalian harus paham dulu bahwa setiap jaringan, setiap perangkat itu pasti memiliki yang namanya IP address. Jadi kita masukkan dulu IP address-nya, kita klasifikasikan supaya kalian paham apa itu gateway ya. Baik, kita masukkan, klasifikasikan. Sebagai contoh, misalkan di sini ada ISP atau misalkan IndiHome. IndiHome ini memiliki IP publik yang disebut dengan IP publik ya. IP publik misalkan, atau kita lihat IP publiknya dengan cara kita ketikkan di internet what my IP address. Nah, ini adalah IP publik dari sebuah jaringan. Bisa kita salin, kita masukkan ke sini. Nah, contohnya seperti ini. Ini IP publiknya. Terus selain IP publik, juga ada IP privat. Jadi IP privat itu adalah IP yang tapi yang dikelola oleh jaringan lokal. Sebagai contoh, misalkan server ini adalah jaringan LAN, berarti ini adalah jaringan lokal. IP privatnya misalkan 192.168.10.2 misalkan. Lalu misalkan kita buat lagi modem ini memiliki IP privatnya .1 ya.
Nah, untuk klien atau komputer yang terhubung di jaringan lokal biasanya itu menyesuaikan bisa menggunakan DHCP client atau bisa juga menggunakan manual statik ya. Kita masukkan secara statik saja. Nah, untuk penjelasannya, jadi yang ditanyakan di mana letak gateway atau internet gateway dalam jaringan yang ada di sini, ya. Nah, biasanya yang disebut dengan gateway itu adalah secara sederhana konsepnya gateway itu adalah difungsikan untuk kemana arah terakhir atau kemana tujuan terakhir dari sebuah jaringan ini ya. Contoh, si PC ini, si klien ini dia ingin mengakses internet, berarti tujuan akhirnya adalah internet ya. Tujuan akhirnya adalah internet. Otomatis di setiap PC ini atau di setiap PC yang terhubung di dalam jaringan lokal itu harus dipasang gateway dengan IP yang terhubung ke internet ya. Jadi secara sederhananya cari mana IP gateway-nya. Nah, jika kalian lihat IP gateway bisa kita gunakan adalah IP modem ini ya. Jadi misalkan di sini 192.168.10.1 ini bisa kita gunakan sebagai IP gateway ya. Atau kita contohkan, misalkan dimulai dari server dulu ya. Server ini kita masukkan IP address-nya. IP address-nya 192.168.10.2. Nah, untuk default gateway-nya, nah kita masukkan IP address dari modem ini. Berarti 192.168.10.1. Ya, kenapa harus IP address yang ada di modem? Karena tujuan akhirnya setiap perangkat akan mengakses modem ini. Itu ya. Nah, kita masukkan yang lainnya. 192.168.10.3. Nah, gateway-nya 192.168.10.1 ya. Nah, untuk yang terakhir 192.168.10.4 dan gateway-nya harus sama 168.10.1. Nah, berarti kita simpulkan bahwa di sini adalah gateway-nya. Ya. Ini adalah gateway. Itu secara konsep yang sangat sederhana. Gitu. Jadi, apakah bisa seandainya jaringan lokal ini itu tidak diberi IP gateway? Sebetulnya bisa saja, cuman jika tidak dimasukkan IP gateway berarti dia tidak bisa mengakses jaringan WAN ini gitu. Jadi jika jaringan LAN ini ingin berhubungan dengan jaringan WAN, otomatis harus ada jembatan. Nah, jembatan itulah yang biasanya digunakan sebagai gateway ya, dimana perangkat tersebut memiliki IP biasanya, yaitu adalah IP gateway. Ya, bisa saja seandainya kita masukkan gateway yang ada di sini, ya, gateway yang ada di komputer ini itu menggunakan IP server. Misalkan IP address-nya 10.3 dan IP gateway-nya 10.2. Itu bisa saja, cuman
berarti batas akhirnya dia berkomunikasi yaitu hanya ke server saja. Jika menggunakan IP gateway-nya yang 10.2 itu ya. Jika IP gateway-nya ke sini, nah otomatis kita bisa memiliki tujuan akhir atau memiliki akses ke modem. Jika sudah memiliki akses ke modem, nah berarti itu mudah untuk menghubungi atau menghubungkan yang namanya internet atau jaringan WAN. Tuh, sederhananya seperti itu ya. Jadi bisa kita simpulkan atau kita cocokkan dulu dengan teorinya gitu ya. Nah, jadi gateway berfungsi untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer dengan jaringan komputer yang lain dengan protokol yang berbeda gitu ya, atau dengan aturan yang berbeda. Nah, gateway dapat digunakan dalam menghubungkan local area network atau wide area network ya, atau jaringan lokal dengan jaringan yang berskala luas atau jaringan internet gitu ya. Dan banyak juga fungsi-fungsi gateway ya. Yang pertama ada sebagai protokol converting, lalu memudahkan akses informasi. Kenapa memudahkan? Karena kita bisa mengakses jaringan WAN, jaringan yang lebih luas lagi ya. Kalau kita sudah bisa berkomunikasi dengan jaringan luar, otomatis segala jenis informasi itu mudah didapat gitu ya. Makanya memudahkan akses informasi. Nah, untuk yang selanjutnya ada hardware sharing untuk berbagi sumber daya hardware ya. Terus yang selanjutnya keamanan dan pengaturan data, kestabilan ya. Jadi supaya stabil biasanya ditambah dengan gateway. Jadi kalau nggak pakai gateway sebetulnya bisa aja stabil, karena kestabilan bukan dilihat dari ada atau tidaknya gateway seperti itu ya. Nah, sebetulnya selain gateway juga ada juga yang disebut dengan NAT ya, network translator. Nah ini mungkin di video berikutnya akan saya jelaskan ya apa itu pengertian dari NAT. Yang penting untuk konsep dari gateway ya, ya seperti itu sederhananya. Atau bisa kita lihat ya, komputer ini apakah memiliki gateway atau tidak, bisa kita cek di sini ya, kita periksa karena komputer ini terhubung dengan internet ya, jadi kita bisa akses internet. Berarti di sini harusnya ada yang disebut dengan gateway ya. Kita lihat di adapter. Nah, karena saya menggunakan WiFi, jadi bisa dilihat details. Nah, untuk IP address-nya di sini adalah 192.168.43.91. Nah, untuk gateway default IP versi 4 gateway-nya itu 168.43.1. Ya, setiap perangkat pasti ada. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa gateway ini memiliki akses internet. Jadi tujuan akhirnya komputer ini ya, itu adalah ini. Saya nggak tahu entah di mana perangkat ini, karena saya menggunakan IP address ini yang dihasilkan dari WiFi ya, dari WiFi. Yang jelas WiFi ini mendapatkan informasi IP address dan mendapatkan IP gateway itu dari perangkat yang memberikan IP address tersebut, seperti ini ya. Jadi kenapa bisa secara otomatis didapatkan IP address? Nah, mungkin itu masuknya penjelasan DHCP ya, DHCP server. Nah itu. Jadi kalau DHCP server
pengaturan IP address itu diberikan secara otomatis, baik dari IP client maupun IP gateway-nya. Itu ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan untuk penjelasan dari gateway ya, internet gateway. Jadi bagi teman-teman yang belum paham, nanti mungkin bisa tanya-tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel ini juga supaya channel ini bisa berkembang dan nanti teman-teman bisa mendapatkan video-video lanjutan yang akan saya bahas mengenai administrasi infrastruktur jaringan ini ya. Jadi sekali lagi, secara kesimpulan bahwa yang disebut dengan gateway ini adalah gerbang untuk jaringan, di mana gerbang ini diakses terakhir gitu ya. Jadi tujuan akhirnya mau kemana? Apakah mau ke internet? Apakah mau ke lokal gitu? Apakah mau ke jaringan, tetap di jaringan LAN ataupun ke jaringan WAN? Jika ingin ke jaringan WAN, berarti buatlah sebuah IP gateway yang bisa mengakses ke jaringan WAN gitu. Apakah bisa menggunakan IP publik? Nah, nanti kalian jawab di kolom komentar gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika kalian berkenan, jangan lupa kalian dukung dengan cara subscribe. Jangan lupa juga kalian like video ini, share ke teman-teman, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.